Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS Statistika Matematika saya. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Dila Hairunisa Yuniarsi dengan NIM E1R021054 dari kelas 7C. Oke, baik langsung saja. Yang pertama itu ada kasus distribusi diskrit. Nah, contoh kasus distribusi diskrit adalah sebagai berikut. Ada seorang guru yang mengajarkan materi kepada 10 siswa. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa peluang seorang siswa memahami materi yang diajarkan adalah 0,7. Nah, misalkan X adalah banyaknya siswa yang memahami materi dalam sesi tersebut. Kasus ini mengikuti distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 10 dan P sama dengan 0,7. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kalau ada alasan mengapa kasus ini termasuk distribusi binomial, distribusi binomial cocok digunakan dalam kasus ini karena ada empat ada empat hal. Yang pertama itu ada dua kemungkinan hasil pada setiap siswa, yaitu memahami atau tidak memahami materi. Yang kedua, terdapat jumlah percobaan yang tetap, yaitu N sama dengan 10 siswa. Dan yang ketiga, setiap siswa dianggap independen atau satu sama lain. Independen satu sama lain. Nah, yang keempat, peluang keberhasilan atau memahami materi tetap, yaitu P0 sama dengan 0,7. Oke, selanjutnya yang B, itu nilai harapan atau EX. Untuk distribusi binomial, nilai harapan rumusnya EX sama dengan N dikali P. EX sama dengan 10 dikali 0,7 sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk varians var X. Varians dari distribusi binomial adalah rumusnya var X sama dengan N dikali P kali dalam kurung 1 min P. Var X sama dengan 10 dikali 0,7 dalam kurung 1 min 0,7 sama dengan 10 dikali 0,7 dikali 0,3 sama dengan 2,1. Oke, selanjutnya itu MGF. MGF untuk distribusi binomial dengan parameter N dan P adalah MXT sama dengan 1 min P plus P E pangkat T pangkat N. Oke, disubstitusi nilai N sama dengan 10 dan P sama dengan 0,7, jadi MXT sama dengan 1 min 0,7 ditambah 0,7 dikali E pangkat T dipangkatkan 10. Oke, selanjutnya itu verifikasi nilai harapan dan varians menggunakan MGF. Dari MGF, turunan pertama padat sama dengan 0 memberikan EX. Dan turunan kedua memberikan EX pangkat 2 yang digunakan untuk menghitung varians. Oke, selanjutnya itu ada kasus yang kedua, ada kasus distribusi kontinu. Misalkan seorang petugas di sebuah pelayanan kesehatan mencatat waktu kedatangan pasien berikutnya. Misalkan waktu dengan rata-rata waktu antar pasien adalah 5 menit. Biarkan X merepresentasikan waktu dalam menit hingga pasien berikutnya tiba. Kasus ini mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter Anda sama dengan 1/5. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu yang A, alasan mengapa kasus ini termasuk distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial cocok digunakan dalam kasus ini karena ada 3 hal, yaitu yang pertama menggambarkan waktu hingga suatu peristiwa terjadi atau kedatangan pasien berikutnya. Yang kedua, proses kedatangan pasien bersifat acak dan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, yang ketiga,
Rata-rata waktu antar kedatangan pasien diketahui yaitu 5 menit. Nah, untuk yang B nilai harapan atau EX. Untuk distribusi eksponensial dengan parameter lambda, nilai harapan rumusnya EX sama dengan 1/lambda atau EX sama dengan 1/lambda. Lambda itu sama dengan 5. Oke. Selanjutnya yang C, varian var X. Varians dari distribusi eksponensial adalah var X, rumusnya var X sama dengan 1/lambda kuadrat sama dengan 5 kuadrat, sama dengan 25. D, kemudian yang D itu MGF. MGF untuk distribusi eksponensial dengan parameter lambda adalah MXT kali lambda per lambda min T, itu artinya T kurang dari lambda. Substitusi lambda sama dengan 1/5 dan jadi MXT sama dengan 1/5 per 1/5 min T. Sama dengan 1/1 min 5T. Dengan T kurang dari 1/5. Jadi untuk verifikasi nilai harapan dan varians MGF, dari MGF turunan pertama pada T sama dengan 0 dan memberikan EX. Dan turunan kedua memberikan EX kuadrat yang digunakan untuk menghitung varians. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.